Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, para anak-anak sekalian, dan juga para pemirsa NH Channel dimanapun berada. Metik jambu di Jelambar, ibu-ibu apa kabar? Dicukur botak sebelah, syukur alhamdulillah. Bapak-bapak beli kelapa di Jelambar, bapak-bapak apa kabar? Baik, sama dicukur botak sebelah, ya enggak? Sebelum kita mulai pengajian santai aja ya Bu, kita ngajinya sambil muzakarah tukar pikiran. Saya sampaikan pantun buat ibu-ibu. Cahaya redup hati gelisah, malam minggu enggak ada rembulan. Hidup ini jangan dibikin susah, kita hanya menunggu panggilan. Ya. Habis dicukur penampilan berubah. Kayak saya nih, habis dicukur penampilan berubah. Kalau kita bersyukur, insya Allah rezeki ditambah. Amin. Segitu dulu Pedi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita masih melanjutkan pembicaraan yang malam Selasa yang lalu tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Di antaranya adalah pertama ibadah haji, itu sudah kita bahas pada Selasa yang lalu, malam Selasa yang lalu. Sekarang tentang kurban, ya. Tapi sebelum itu saya sampaikan bahwasanya bulan Zulhijjah sebentar lagi akan tiba. Di dalam beberapa hadis Nabi banyak keutamaan-keutamaan. Saya hanya mengingatkan aja. Jangan sampai nanti bulan yang begitu mulia, bulan Zulhijjah datang, kita nggak berbuat banyak kebaikan. Ini saya sampaikan. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamal asri." Ma min ayyamin, tidak ada hari al-amalu sholih yang amal soleh itu dikerjakan fiha di dalam hari-hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada hari-hari yang apabila kita berbuat kebaikan, beramal soleh yang Allah paling cintai min hadhil ayyam, kecuali hari-hari yang 10 dari bulan Zulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10
itu adalah hari-hari yang Allah cintai. Siapa orang yang beramal pada saat itu, hari-hari itu, apakah dia sedekah, dia ngaji, dia berpuasa, paling utama adalah berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Tuh, ibadah yang paling utama di bulan Zulhijjah itu adalah berkurban. Oh, maka itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Tuh, ya Bu ya. Paham gak kira-kira Bu? Jadi 10 hari Zulhijjah nih, Ibu ingetin tanggal berapa nih? Itu banyak berbuat kebaikan. Syukur-syukur puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 9, sorry, 9 Arafah. Puasa. Tanggal 8-nya Tarwiyah. Ya Bu ya. Tanggal 9-nya Arafah. Nah, kalau puasa Arafah itu saudara kita sedang wukuf. Tuh, sedang wukuf di Arafah. Kita di sini puasa Arafah. Nah, dalilnya yukaffiru sanatal madiyat, yukaffiru sanatul madiyata wal baqiyah. Rawahul Imam Muslim. Kata Nabi, siapa orang yang berpuasa Arafah, pada hari Arafah dia berpuasa, maka dihapus dosa-dosanya tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Jadi dua tahun dihapus. Gampang banget itu. Puasa cuma sehari dihapus dosa dua tahun. Masya Allah. Ya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar ya harus tetap taubat kepada Allah. Bu, dosa-dosa kecil kita dihapus tuh. Tarwiyah dalilnya mana? Itu tarwiyah dalilnya ini tadi 10 hari yang paling utama berbuat kebaikan itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Berarti tanggal 8-nya itu kalau kita puasa itu Allah cintai. Tarwiyah. Tuh. Jadi kalau ada yang nanya dalil puasa tarwiyah apa? Itu dalilnya umum. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, ya, itu hari-hari yang paling Allah cintai. Kalau kita puasa, maka pahalanya itu banyak. Dihapus dosa-dosa kita 2 tahun. Lumayan tuh. Udah kalau puasa kita dosa kita dihapus, nyicil. Nah, biar nanti siksanya nggak terlalu berat kita ya. Masya Allah. Nah, itu sedikit tentang keutamaan Zulhijjah. Nah, yang paling utama di bulan Zulhijjah adalah berkurban bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, ya nggak perlu berkurban. Amal-amalan yang lain. Pak Ustadz, kalau saya kurban bebek boleh nggak? Nggak boleh. Bebek, kuyuk, soang. Tahu pedi soang? Yang lehernya panjang itu namanya soang, pedi. Kuyuk itu enak tuh Bu kalau digoreng tuh ya Bu ya, dibikin rica-rica ya Bu ya. Sambelnya pakai sambal geprek, bawang putih, cabe, pamit, ya kan, ditumbuk, pakai garam dikit, disiramin air panas tuh minyak panas, diaduk. Oh, itu kita makan itu tuh bebek goreng. Itu mertua di belakang lewat nggak kelihatan Bu. Iya, dia mau di belakang, kita di depan. Insya Allah. Nah, kurban itu dalam bahasa Arab ada 2. Ada kurban, ada udhiyah. Tapi populer di masyarakat kita kurban, ya kan? Orang pada nanya, Pedi, ada kurban berapa? Kurban berapa? Nggak ada. Jarang yang udhiyah. Padahal dalam kitab fikih itu udhiyah. Coba buka kitab Fathul Qorib, buka kitab Fathul Mu'in. Nah, itu udhiyah. Apa itu udhiyah? Dalam Fathul Qorib disebutkan, saya ringkas, wahiyya ismun lima yuzbahu minal ghanami wahiyya ismun, yaitu nama apa yang disembelih daripada binatang. Jadi hewan yang disembelih ketika hari-hari tasyrik, itu disebut dengan udhiyah. Hewan hari-hari tasyrik itu tanggal 10, 11, 12, 3, 4 hari ya Bu. Nah, itu kalau hari tanggal 10 belum ada rezeki berkurban, boleh tanggal 11. 11 nggak ada pasnan, boleh tanggal 12. Nggak ada lagi PRT, boleh tanggal 13.
terakhir. Sebelum asar kita masih boleh berkurban. Gitu. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun fala yaqrabanna fala yudohi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang diberikan kemampuan, dia ada rezeki buat berkorban, fala yudohi, kemudian dia nggak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia deketin tempat musolah kami, kata Nabi. Itu ancaman bagi orang yang mampu tapi dia nggak mau berkorban. Banyak kan kita biasanya pada nabung, pada nyicil buat patungan. Nah, kurban itu seutama-utama amal di bulan Dzulhijjah. Kurban adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim, hidup Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Hamba Allah yang mencapai tauhid yang paling tinggi. Kita ikutin amalan-amalan mereka, amalan-amalan beliau Nabi Ibrahim. Falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur maza tara. Falamma balago ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail sudah menginjak usia dewasa, udah balik. Falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, wahai anakku sayang. Nih catatan nih buat kita nih Bu. Para nabi dan rasul itu kalau manggil anak, konsep dasarnya adalah kasih sayang. Anakku sayang, ayo nak makan dulu nak, ayo boto, gitu. Kalau orang Betawi, boto tuh. Bang Agus kalau manggil anaknya boto makan. Ayo tong makan tong, gitu. Kalau orang Betawi, ayo cinta, ayo kangen sayang. Itu namanya ajaran para nabi. Sekalipun anaknya nggak bener, tetap panggilannya sayang. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya ngikut orang kafir, mau naik ke gunung ketika tsunami. Nabi Nuh udah manggil. Qala ya bunayyar kamana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, sini nak, jangan ikut orang kafir. Anak yang ikut orang kafir akhirnya tenggelam di bawah air tsunami. Tetap panggilannya sayang. Jadi dasar kita ngedidik anak itu adalah kasih sayang. Ya bunayya inni arafil manam, aku bermimpi 3 kali berturut-turut suruh menyembelih kamu. Azbahuka pangzur mazataro, bagaimana pendapatmu Ismail? Ini orang tua yang bijaksana nih Bu, orang tua yang cakep nih. Kalau apa-apa nggak ngambil keputusan sendiri, nanya dulu sama anaknya. Nah gimana nak, Bapak punya ide begini, kira-kira kamu mau nggak? Begitu, nanya dulu. Tuh. Terus anak yang soleh jawabnya apa nih Nabi Ibrahim Ismail? Qala ya abatib al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya ayah, kalau memang ini perintah Allah, ma tu'maru, bukan maturidu, ma tu'maru. Ini perintah Allah, bukan perintah ayah. Kalau memang ini perintah Allah, saya siap disembelih. Saya yakin kalau Allah nyuruh saya, Allah nyuruh manusia, pasti akan membawa kebaikan. Allah nggak akan menyengsarakan hambanya kalau Allah yang perintah. Insya Allah. Tuh anak soleh. Coba kalau anak yang nggak soleh. Nak, Bapak semalam ngimpi suruh motong kamu nak. Kira-kira pendapatmu bagaimana? Waduh Pak, Bapak aja Pak yang dipotong. Saya masih muda. Ntar saya doain mudah-mudahan sukses di akhirat Pak. Begitu. Anak kurang ajar begitu tuh. Kalau disuruh pada nggak mau, itu berarti nggak ngikutin Nabi Ismail. Tuh. Nah, kemudian setelah disembelih, Allah ganti dengan kibas kambing yang besar. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah ganti Nabi Ismail dengan kambing? Nah, kira-kira bagaimana tuh Pak Sugi tuh? Kenapa Allah ganti? Tuh Pak Bambang. Coba pikir Pak Bambang, jangan bengong aja. Coba. Kenapa? Pak RT, iya Pak RT, jangan bengong aja Pak RT. Tuh, kira-kira kenapa diganti? Itu ada hikmahnya. Itu ada filsafatnya. Ada hikmah pelajaran. Ada rahasianya. Udah tahu belum Bu? Bu, udah tahu belum? Bapak udah tahu?
Nah, saya kasih tahu ya. Yang pertama, kata ulama, kenapa Nabi Ismail diganti sama kambing? Karena Allah sayang sama manusia. Kalau enggak Allah sayang sama manusia, enggak diganti tuh. Manusia tuh yang dikorbanin. Tuh. Ya kan? Yang kedua, manusia itu makhluk mulia. Enggak boleh dikorbankan atas nama manusia, enggak boleh. Untuk merubah tradisi orang Mesir kuno yang mengorbankan gadis-gadis cantik ke sungai-sungai Nil, tuh, ya kan, dirubah datang Islam, datang Nabi Ibrahim, merubah tradisi membunuh manusia. Yang ketiga, kalau udah panggilan Allah datang, jangankan harta, nyawa kita pun, ya kan, akan melayang, hilang. Makanya kalau udah Allah panggilan datang kurban, kita punya rezeki, jangan ditunda-tunda. Jangan tunda-tunda kalau punya rezeki. Tuh. Jangan dari dulu jadi tukang minta-minta daging dulu. Ya. Kali-kali dong begini, tangan di atas, lebih baik tangan di bawah. Jangan tiap itu datang ke panitia, minta kurban dong, daging, ya Bu ya. Kali-kali dong ngasih. Kali-kali ngasih. Nah, kurban. Jadi kembali. Nah, korban itu bahasa Arab yang udah di Indonesiain. Tuh, Indonesia mah banyak minjem sama orang Arab. Pedi bahasanya, nggak percaya. Rakyat bahasa rakyat tuh. Rakyat bahasa Arab. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis bahasa Arab. Jalasa, ya jelusu, majelis. Permusyawaratan kata suro, musyawarah bahasa Arab. Rakyat, ro'yah bahasa Arab. Tuh, bahasa Arab. Bahkan orang Inggris aja, orang Eropa minjemnya sama Arab. Apa tuh? Alkohol. Alkohol itu bahasa Arab, asalnya alkohol. Tuh, orang Arab minjem istilah-istilah ilmu pengetahuan. Sofa, bangku itu bahasa Arab. Tuh, ya. Nah, qoroba yakrobu kurbanan. Korban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Qoroba yakrobu kurbanan. Masdar kata jadian. Tuh. Lalu bagaimana hukumnya? Nah, ini ada di dalam kitab-kitab fikih. Hukum daripada kurban. Ada beberapa pendapat. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan sunnatun muakkadatun. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, di bawah wajib, tapi itu di atas sunnah yang muakkad. Kalau memang itu saking pentingnya kurban, ya, kurban itu. Bahkan ada yang mewajibkan kurban. Tapi mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, kurban itu ada yang hukumnya sunnah, tapi ada kurban wajib. Kurban wajib apa namanya? Kurban nazar. Nah, nazar, sumpah. Jadi kurban dia punya nazar, maka dia wajib kurban. Contohnya Pak Edi, Ustadz doain saya kalau saya dapat proyek ngelas nih, ya enggak, ngelas jembatan Sungai Musi, umpamanya gitu ya, Sungai Musi. Nah, ntar saya mau kurban Pak Ustadz, ternyata gol, Allah kasih rezekinya, ngelas Sungai Musi jembatannya, atau Suramadu lah, gitu. Maka Pak Edi hukumnya wajib, nazarnya wajib. Nah, apa bedanya korban sunnah mana korban wajib? Kalau korban sunnah, dagingnya masih boleh dimakan, sepertiga boleh Pak Asnan. Kurban sunnah, maka boleh dagingnya. Anterin Pak Asnan, minta paha, anterin, ya, anterin. Kambing kasih pahanya, orang jangan dikasih ceker, ya, pahanya anterin, gitu. Saya emang nggak mau makan, ikhlas aja, ya nggak apa-apa. Tapi mau makan juga boleh, haknya boleh. Bahkan semuanya juga makan boleh.
motong di rumah jangan di musola. Soalnya semuanya dia yang makan. Lu korban apa jualan sate? Iya. Insyaallah. Nah kalau korban nazar, korban wajib, dagingnya nggak boleh dimakan ya Bu ya. Nggak boleh, sama yang punya nggak boleh dimakan. Haram. Semuanya sedekahin. Namanya korban nazar. Tuh, gitu. Ya. Kurban hewan yang dikurbankan itu hati-hati, kita harus benar-benar. Ada kriteria-kriteria di dalam fikih itu beberapa hal berkaitan dengan kurban. Terutama kambing, jangan sembarangan beli kambing. Kambing masih anak-anak dibeli, nggak sah korbannya. Kambing sakit dibeli, nggak boleh, nggak sah korbannya. Kakinya pincang, nggak boleh. Kalau belekan masih boleh Pak RT. Ya belek mah masih bisa dihapus ya kan belek mah. Kalau dagingnya kurus, masa beli kambing? Kambingnya kurus kayak morfinis, kayak orang sering nyabu. Jangan dibeli kambing kayak begitu. Kambing mah gemuk. Wah itu dagingnya banyak, pahalanya banyak. Nah, kalau domba 1 tahun sampai 2 tahun, kambing juga 1 tahun. Tanya bang, ini udah setahun lebih belum? Sampai 2 tahun belum, baru 6 bulan, jangan dibeli, nggak boleh. Terus patokannya lagi, giginya udah kupak belum? Tahu pedi kupak? Kalau binatang tuh kambing kalau kupak, dulu saya nggak tahu tuh kupak. Dari guru saya ngaji sama Ustadz Puleh tuh Bang Peri, beliau nggak ngejelasin itu kupak. Ternyata setelah saya buka di terjemahan Jawa, kupak itu artinya kambing yang udah copot giginya. Udah copot, bukan otek. Copot 2 namanya kupak. Kalau binatang namanya kupak. Kalau manusia namanya maaf nih ya. Ya. Kalau udah kupak 2, udah kupak, giginya udah copot 2, itu sah buat dikurban ya. Onta, kerbau, sapi, kambing. Yang paling abdol yang mana Pak Ustadz? Onta. Ada nggak di sini orang kurban onta? Nggak ada. Ya, sapi itu untuk 7 orang Bu, 7 orang. Kalau kambing buat satu orang. Dulu ada yang berpendapat 1 kambing 1 keluarga. 1 kambing 1 keluarga. Sempet rame tuh dulu almarhum Syekh Ali Jaber. Ya kan mengusulkan bahwasanya kurban nggak boleh pakai 7 orang, cukup 1 aja, 1 kambing buat sekeluarga, keluarganya 9, ya 9-9-nya gitu. Wah bingung dah tuh. Ternyata beliau itu ngikut mazhab Hambali. Kalau kita di Imam Syafi'i di Indonesia 1 kambing 1 orang, sapi buat 7 orang. Paham kira-kira ya? Nggak usah pusing, nggak usah bingung. Ini pentingnya ngaji. Kalau ngelihat di internet, wah Pak Ustadz 1 kambing buat sekeluarga boleh. Jangan ngaji di internet. Ya ngaji sama guru. Boleh internet, tapi nanya dulu. Gitu. Ntar kiainya, gurunya namanya Mbah Google. Ya kan? Nah, kapan waktu kambing yang nggak boleh dikurbanin nih, hati-hati nih, ciri-cirinya nih. Nih buat panitia nih, Pak Edi, Pak Bambang dan kawan-kawan nih, buat Bang Peri yang di Bedongkelan, ya. Nah ini tolong diperhatiin, yang dalam fikih itu disebut al-auraul bayin. Matanya itu buta sebelah. Ada matanya, tapi yang satu picek, koslet matanya 1. Nah itu nggak boleh dikorbanin, nggak boleh. Pas digotong-gotong, ditarik-tarik kambing, dilihat matanya, lah nggak ngelihat matanya, nah, nggak boleh kambing buta. Kambing buta nggak boleh. Nah, harus sehat. Terus pincangnya yang jelas. Pincang. Tapi kalau pincangnya turun dari mobil, tau-tau kan ngelompat tuh. Kadang-kadang tukang kambing sembarangan aja. Saya pernah ngeliat tuh, dilempar-lempar aja, kesian kambing. Kakinya jadi kesleo. Nah itu masih boleh. Nggak apa-apa, karena bukan memang penyakit dia pincang, seketika boleh. Terus sakit yang jelas, sakit nggak boleh, kambing sakit. Pokoknya pengaruh pada fisik nggak boleh.
Bagaimana kalau tanduknya patah, tanduknya nggak ada, dikorbanin? Kalau tanduk itu bukan bagian badan, boleh, karena nggak pengaruh. Kalau tanduk itu nggak pengaruh, nggak mempengaruhi fisik binatang. Jadi kalau tanduknya patah, tanduknya copot, nggak apa-apa, boleh. Ya. Apalagi telinganya putus, 2. Nah itu nggak boleh, kambing telinganya putus, itu kambing budak namanya, ya nggak dengar itu kambing, karena nggak ada telinga ya, itu kasih bolot, ya. Kapan waktu penyembelihan? Hati-hati, habis sholat subuh dipotong nggak sah, jadi sodako. Ntar habis khotib selesai naik mimbar, nah baru boleh motong panitia. Ini panitia udah mau buru-buru aja mau motong. Orang habis ajan subuh dia potong, nggak boleh. Tuh, dalam fikih disebut idza tala'atis syamsu, sampai terbitnya fajar. Dikasih lebih 12 menit baru kita boleh motong. Ya, habis khotib turun 7:30 dah gitu. Nah, itu juga ya perlu diperhatiin juga kesunahan-kesunahannya ketika motong. Ini cuma ngingetin doang. Saya rasa kalau panitia kayak Pak Edi mah udah tahu dah. Cuma kan kadang-kadang kita lupa. Nah, pertama kita baca bismillah, sunahnya kalau motong. Tuh, baca bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Terus baca sholawat kepada Nabi. Nih, yang motong siapa Pak Edi sini? Pak Edi ya? Ustadz Leman, ya. Kalau Ustadz Leman mau udah nggak perlu diajarin, beliau makan kiai Ustadz ya. Potong, bismillah. Kemudian baca sholawat. Kita yang di samping beliau baca sholawat. Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Baca takbir. Kemudian kita doa, ada doanya orang motong, nggak sembarangan. Apa doanya? Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini adalah korban, ini dari engkau ya Allah, rezekinya semua dari engkau. Wa ilaika, dan aku korbankan untuk engkau ya Allah. Fataqabbal, terimalah korban hamba ya Allah. Fulan bin Fulan, Edi bin apa gitu, Pak Edi bin apa korbannya. Korban besok Edi? Korban, alhamdulillah. Ya, Pak Bambang umpamanya, Bang Nang bin Nung gitu ya umpamanya gitu ya. Siapa nama bapaknya ya? Itu boleh. Ya, disebutin namanya, Patehain lebih cakep, lebih abdol. Patehain Pak Yanto umpamanya. Korban Patehain, walaupun orang yang emang yang lebih utama mah sebenarnya yang motong, yang korban. Pak Yanto mau ngahir korban, Pak Yanto yang motong. Cuma kan kita kurang bisa motong. Iya. Jangan motong. Susah motong mah. Ustadz aja motong kadang-kadang nggak bisa tuh, kayak di kapuk. Lagi motong sapi nyublek. Ingat nggak di WA? Ada di WA. Ustadz lagi motong begini nih, motong begitu. Kakinya kayaknya keserimpet kayu, akhirnya nyublek. Kambingnya belum, sapinya belum mati dia udah nyublek. Nah itu juga harus hati-hati besok ya, hati-hati jangan sampai nyublek, Pak Edi. Diperhatiin. Kalau potong jangan pakai kain, udah kayak wali aja, kemana-mana pakai kain dulu. Ada tuh di WA Pak, buka aja di YouTube. Ustadz motong sapi nyublek, ada judulnya. Tuh. Ya, paling baik yang kurban. Nah daging kurban itu panitia sebagai perwakilan yang kurban itu haram. Hati-hati nih panitia nih, ngejual daging kurban. Daging kurban dijual, nggak boleh, haram. Ini sekilo nih 20.000 apa 50, haram, nggak boleh dijual. Kulitnya haram, orang bukan punya dia dijual, dia kan perwakilan doang, haram. Haram dijual. Kulitnya, kepalanya dijual, nggak boleh. Saya dulu kena orang nggak ngerti ya. Di satu tempat lembaga waktu saya masih kerja, itu pas rapat ketua panitianya bilang, siapa yang mau beli kaki, berapa harganya? 50.000 pala, 400.000 pala sapi, kulit, dijualin, nggak boleh, haram. Emang punya dia itu
korban dijualin, nggak sah korbannya, sian yang korban, jangan dijual. Bingung kan? Gimana Pak Ustadz? Kan biasanya mah kulit nggak ada yang nyangin ya. Nah, jadi begini caranya nih. Kalau memang panitia nggak ada duit operasional kurang, kulit dijual, cara akadnya kasih dulu itu kulit ke orang, ntar orang itu jual. Nah itu boleh. Mamanya Pak Edi ngasih kulit ke Babang, Pak Babang nih kulit buat ente. Kata Babang, udah saya jual, ntar duitnya buat kas, buat makan-makan di sini, panitia. Itu boleh Pak. Gitu aja. Solusinya begitu. Ya intinya mah sebenarnya ke situ-situ juga. Ya, Pak Ustadz bagaimana kalau buat panitia makan, operasionalnya kurang, daging aja dimasak. Kalau masak daging boleh, karena itu jatah. Ada haknya juga panitia, boleh, tapi jangan berlebihan, semuanya dimasak, tinggal tulang, jangan, yang tulang-tulang aja, yang bisa diisep, ya, diisep, gitu, silakan, nggak apa-apa. Ya. Nah itu ketentuan-ketentuan tentang kurban. Nah jadi bapak-bapak masih ada waktu Pak, niat aja, insya Allah mudah-mudahan dimurahkan rezeki sehingga kita bisa di hari raya bisa berkurban. Nah, jadi mungkin ini aja dulu sementara pembahasan kita tentang kurban. Silakan Bang Ajat, mungkin ada yang mau nanya. Ibu, Bapak ada pertanyaan? Silakan. Kalau yang nanti ada kita udah kasih tas. Jadi kalau orang mau bertanya bisa ditulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, hukumnya korban tuh kalau buat orang yang meninggal gimana, Pak Ustadz? Orang yang meninggal. Udah wafat ya? Iya, kalau udah wafat. Iya. Ya, terima kasih. Apa langsung jawab apa enggak? Boleh. Korban itu yang paling utama buat orang yang masih hidup. Ya Bu ya, kita nih korban, anak kita korbanin. Nah, bagaimana kalau yang korban buat yang udah meninggal? Sebenarnya nggak ada kaitan antara orang hidup dengan orang meninggal. Kalau udah meninggal ya meninggal. Tapi kata ulama dalam kitab-kitab fikih, apabila kita mau kurban buat orang meninggal, buat bapak kita, emak kita yang udah meninggal, maka harus ada wasiat. Wasiat dari almarhum ninggalin wasiat, ntar korbanin saya. Nah, itu boleh kalau ada wasiat yang orang yang udah meninggal, boleh. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki, Hanafi, Hambali itu tanpa wasiat pun boleh. Ya Bang Din ya. Jadi mau ngikut mazhab mana? Masih ada rujukannya, boleh. Ya tapi kita Syafi'i harus ada wasiat dari orang tua. Orang tua nggak ninggalin wasiat Pak Ustadz, ya berarti nggak usah dikorbanin. Pakai mazhab yang lain aja, boleh kok. Ya. Siapa? Iya Pak Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya ya Pak Ustadz, bolehkah kalau motong pisaunya jatuh kemudian diteruskan lagi? Maksudnya gimana? Motong pisaunya jatuh, motong kurban, udah gitu diteruskan lagi, atau pisaunya enggak gitu tajam, tumpul lah, itu gimana Pak Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Pak Sugi dari Tegal Alur nih, jauh-jauh beliau bersama istri tercinta Ibu ya. Beliau mungkin mau motong kambing kali ya, motong kambing, pisaunya jatuh. Bagaimana kalau diteruskan lagi? Ya gitu ya. Karena ada anggapan katanya kalau motong sampai 2 kali 3 kali hukumnya haram. Ada nih, saya dengar nih, ada jamaah saya ngomong dari gurunya katanya, dari ustadznya. Gimana hukumnya kalau motong pisaunya jatuh atau pisaunya pudul? Waduh, kagak bisa. Dipakai sama bininya kemarin. Motong bawang sama Posanti umpamanya Bang Agus potong pisaunya, nah maka dia harus ganti pisau yang baru. Bagaimana tuh hukumnya? Motong 2 kali dalam 1 potongan. Nah,
Kalau pisaunya jatuh, urat nadinya belum putus, itu boleh disempurnakan. Jadi enggak haram. Yang bilang haram itu kurang tepat, itu salah itu. Tetap boleh selama masih ada kehidupan itu binatang. Jadi pas dipotong, urat nadinya belum putus, pisaunya jatuh, kita ambil lagi. Tapi ngambilnya jangan lama, seminggu baru diambil tuh pisau. Ya, udah jadi bangke semali itu ayam. Ambil segera. Jadi syaratnya Pak Sugi segera ambil pisaunya. Motong lagi boleh, berapa kali motong juga boleh, putus aja boleh, nggak masalah. Potong kambing, potong ayam putus boleh Pak Pasnan, palanya tuh boleh. Pisau tuh pudul, ganti yang baru, nggak apa-apa. Ini banyak loh Pak, di daerah saya juga di Pedongkelan masih ada yang beranggapan begitu, karena mungkin ngajinya yang kurang menelaah gitu. Ya paham kira-kira ya? Ya Pak Sugi ya, boleh. Siapa lagi? Pamit mau nanya. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, puasa ya, ada yang tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada yang tanggal 3 sampai tanggal 10, ada yang 2 hari dari tanggal 8 sampai 10. Apa yang manfaat yang mana kita mau ambil? Terima kasih. Gimana? Puasa 2 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari puasa sebelum Ramadan, sebelum Idul Adha. Oh iya. Kita yang mana, kita yang baik atau ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah sampaikan, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari-hari yang paling Allah cintai. Kalau kita puasa itu pahalanya banyak. Saya juga niat, insya Allah, mudah-mudahan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, bagaimana Pak? Saya puasanya Arafah aja, nggak apa-apa. Orang Muhammadiyah, saudara kita pada puasanya Arafah, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Jangan pada berantem, nggak apa-apa. Ada dalilnya. Yang puasa tarwiyah boleh 2 hari. Biasanya kita 2 hari. Nah, tapi kalau rajin banget boleh dari awal. Ibu-ibu rajin dari awal puasa boleh. Karena kita menjelang hari raya akbar, hari raya besar itu Idul Adha itu. Ya, terus lanjut. Udah begitu ya Pak ya. Pak Ustadz, saya mau nanya nih, kalau belum akikahin anak, apakah boleh berkurban? Boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau memang konteksnya lagi korban begini nih, apalagi Pak Edi lagi nyari donatur, tinggal 1 lagi sapi, kalau nggak kurang, korban. Akikah belakangan, nggak apa-apa, sama-sama sunnah. Bahkan anak kalau udah gede, kita belum mampu akikah, nggak perlu akikah. Kewajiban itu sunnah itu ketika anak belum balik. Begitu. Boleh, ntar anaknya aja sendiri yang nikahin kalau punya duit. Gitu. Boleh, sama-sama sunnah. Korban sunnah, akikah sunnah. Tapi kalau di bulan haji kayak begini, lebih afdol adalah kurban. Nggak apa-apa Ibu ya. Ini namanya nggak ada nih. Mungkin dari Ibu namanya nggak ada. Apa bedanya akikah dan kurban? Kalau akikah ya kelahiran anak setelah 7 hari sebagai tebusan anak. Karena anak masih digadai dalam hadis. Jadi sunnahnya diakikahin. Ya, kalau kurban itu di bulan Zulhijjah, ya, gitu. Kalau akikah dagingnya dimasak, dikecapin, dibagi-bagi. Kalau kurban dagingnya nggak perlu dimasak, mentah-mentah dikasih. Ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Ya. Mana? Udah. Ya kira-kira udah jam 8 lewat ya Bu ya. Kita mulai tadi dari jam 7:30 dan 45 menit. Kalau ada pertanyaan silakan sekarang juga, nanti minggu depan insya Allah kita jawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya fi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa bil afiyah. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.